Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi Pak. Ini kita pertama kali ya ketemu. Ya Pak, benar Pak. Kalian kelas berapa nih? Kelas 10 Pak. Ketua kelasnya siapa? Ismail Hamdi Pak. Saya Pak. Hamdi. Oke. Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita memulai dengan baca doa dulu ya. Siapa? Boleh Ismail Hamdi dipimpin baca doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Mungkin kita akan absen terlebih dahulu kali ya. Siapa? Ismail Hamdi, Hadir. ketua kelas ya kamu ya? Iya Pak. Ada Triadi, Hadir Pak. Fajar. Katanya kamu atlet aja ya? Iya Pak. Atlet apa kamu? Atlet renang Pak. Atlet renang. Indra? Hadir Pak. Alhamdulillah. Sehat kamu? Sehat. Farid, Ahmad Farid? Hadir Pak. Hadir. Hadir. Raffi Ahlina Majid? Hadir Pak. Andre Prayoga? Hadir Pak. Hadir. Said Arkan Nizami? Hadir. Rafiq Alim Ramadan? Hadir Pak. Ismail Habibullah? Hadir. Hadir. Ahmad? Nggak ada Pak. Gak ada kemana? Iya Pak. Nggak tahu Pak. Tadi bolos Pak. Bolos. Iya. Baru pertemuan saya aja atau guru lain juga bolos ya? Guru lain juga sama Pak, bolos juga Pak. Masya Allah. Dia tuh pagi cuma datang ke sekolah nih Pak. Pas jam pelajaran dia nyeplos Pak. Aduh. Ke sono Pak, ke gerbang yang pendek itu Pak. Oh, gerbang belakang. Iya, itu di situ tuh Pak. Oke, nanti boleh ya kasih tahu rumahnya di mana. Saya mau kunjungan ke rumahnya dia. Siap siap Pak, siap. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita yang pertama. Yang mana materi pertama adalah materi tentang berlomba dalam kebaikan dan etos kerja. Seperti sebagaimana saya sudah tulis. Tadi saya sempat masuk ke kelas kalian sebelum waktu istirahat. Saya masuk dan menuliskan beberapa hal di papan tulis ini agar tidak memakan waktu pada saat pembelajaran. Jadi kita akan mempelajari tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Mungkin sebelum itu kita akan harus tahu dulu nih kalian bahwa tujuan pembelajaran pada bab 1 ini adalah murid diharapkan kompeten dalam membaca, menghafal, dan menganalisis ayat dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting adalah kalian mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena itu adalah tingkatan tertinggi daripada pengamalan sebuah ilmu gitu. Siap? Siap Pak. Oke, kita masuk ke pembelajaran pertama. Jadi yang pertama di sini saya ingin bertanya pada kalian, kira-kira apa sih rahasia orang sukses itu? Ada yang tahu? Saya Pak. Apa Mas Fajar? Rahasia orang sukses? Yang pertama kita harus belajar dengan giat Pak. Belajar dengan giat. Oke, ada lagi? Saya Pak. Apa? Ini siapa? Hamdi ya? Ya, ada lagi? Apa Mas Hamdi? Kerja keras Pak. Kerja keras, betul sekali. Ada lagi? Saya Pak. Siapa tuh? Isan Pak. Isan? Ya. Oke, apa Isan? Jangan lupa minta ridho orang tua. Ridho orang tua, Masya Allah. Ada lagi? Saya Pak. Apa? Siapa tuh? Majid. Majid ya? Oke. Apa Majid? Orang dalam Pak. Orang dalam, Masya Allah. Orang dalam. Orang dalam tuh. Ada lagi yang ingin berpendapat? Apa sih rahasia orang sukses? Saya lagi Pak. Siapa tuh? Indra. Indra Arif. Oke, Indra apa Indra? Mau mencoba Pak. Mau mencoba, try hard. Oke, maaf ya saya belum mengenal kalian satu persatu karena ini kan masih pertemuan pertama ya. Oke, benar sekalian teman-teman bilang bahwa orang-orang sukses di luar sana banyak yang mulai dari belajar dengan giat. Ini semuanya berawal dari sini teman-teman. Kita harus belajar dengan giat karena semua itu harus dilakukan berdasarkan ilmu, sebuah ilmu. Kemudian ridho orang tua ini bagus banget. Karena ridho Allah itu tergantung ridho Orang tua. Betul.
Kemudian kerja keras, ini yang akan kita bahas, yaitu tentang etos kerja. Salah satunya adalah kerja keras. Kerja keras benar, karena kerja keras tanpa adanya ridho orang tua, kadang itu menjadi suatu hal yang seperti omong kosong, teman-teman. Karena kalian harus perlu tahu bahwa kerja keras tanpa doa itu disebut Sia-sia Pak. sia-sia, betul, sia-sia. Cuma-cuma Pak. Cuma-cuma, betul. Tapi ada yang paling tepat istilahnya, kerja keras tanpa doa itu disebut sombong. Karena dia sangat yakin dengan kemampuannya dia, tapi tidak ingat kepada yang memberikan dia kesuksesan, yaitu Allah Subhanahu Wa ta'ala. Kemudian ada doa tanpa kerja. Ada yang tahu disebut apa doa tanpa kerja? Orang yang nggak mau berusaha kali Pak. Orang yang mau berusaha benar, tapi ada satu istilah yang penting adalah doa tanpa kerja itu sama dengan bodoh. Karena dia hanya berdoa tanpa ada Usaha. Nah, betul. Oke, selanjutnya try hard. Bekerja keras sama ya. Tadi yang bekerja keras, mencoba terus. Karena sesungguhnya dengan kita mencoba itu kita tidak mengalah dengan keadaan gitu. Kemudian orang dalam, siapa yang bilang orang dalam? Coba. Orang dalam, benar sih ya. Zaman sekarang emang orang dalam itu sangat penting sekali ya untuk meraih kesuksesan. Tapi kalian yang punya orang dalam nggak usah khawatir karena kalian masih punya ridho orang tua. Makanya berbaik-baiklah kepada orang tua kalian karena orang tua kalian itu adalah sumber kesuksesan kalian semua. Oke, itu yang pertama yaitu rahasia orang sukses. Mungkin kalian bisa nonton film The Billionaire yang mana itu menceritakan tentang salah satu orang sukses yang bernama Mr. Itibar. Itu orang Thailand, teman-teman. Dia sukses di produk teknologi. Kalian tahu teknologi? Nggak tahu Pak, apa sih Pak? Rumput laut, Mas Fajar. Oh, Ya, gitu Pak. Nanti saya jajarin ya. Oh iya Pak, siapa? Saya tunggu Pak, nanti diganti Pak. Jadi Mr. Itipan itu adalah seorang pekerja keras dan tidak kenal menyerah. Karena kekalahan itu sebenarnya bukan karena kita gagal, tapi kekalahan itu adalah ketika kita menyerah. Oke, kita lanjut ke pembahasan berkompetisi dalam kebaikan. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kompetisi? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu kompetisi itu apa? Jadi itu kita harus berlomba-lomba nih Pak. Lomba-lomba? Iya. Oke. Misalnya seperti ini Pak, apa namanya? Si Hamdi jajanin Majid 10.000. 10.000. Ya, contoh nih Pak, contoh Pak. Ya. Terus yang kedua, misalkan si Isan jajanin Rafiq 5.000 Pak. Kayak gitu Pak, yang saya tahu Pak, yang saya tahu Pak. Jadi dia lomba-lomba gede-gedean duit. Iya, kegedean Pak. Oke, bisa sih sebenarnya ya. Tapi ingat, dalam berlomba-lomba itu kalian tidak boleh namanya mengharapkan pujian orang lain. Berlomba-lombalah dalam niat yang ikhlas itu kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Jadi kompetisinya seperti yang dibilang Fajar benar, yaitu berlomba-lomba, betul. Di sini kita bisa lihat kompetisi adalah persaingan atau usaha seseorang maupun kelompok untuk mencapai tujuan atau prestasi tertentu dengan cara yang baik, jujur dan sportif. Yaitu adalah tadi usaha dalam mencapai tujuan. Itu berlomba. Lomba itu pasti ada tujuan ya kan? Ya Pak. Ada Pak. Kemudian kita harus tahu arti kebaikan, al-khair. Kebaikan adalah segala bentuk perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ini adalah hal yang diperintahkan. Yang diperintahkan. Mana perintahnya? Nanti kita akan bahas perintah Allah ya. Kemudian, jadi apa sih dari semua ini apa sih yang dimaksud dengan kompetisi dalam kebaikan? Nanti kita akan membahas apa itu kompetisi dalam kebaikan berdasarkan Al-Quran ya. Sekarang kita akan membahas definisi dulu. Jadi kompetisi dalam kebaikan itu adalah semangat untuk selalu menjadi yang terbaik dalam melakukan kebaikan. Jadi dia pengen selalu jadi terbaik dalam melakukan
kebaikan. Itu adalah hakikat dari berkompetisi dalam kebaikan. Oke, kita lanjut ke Quran surah Al-Maidah ayat 48. Yang mana itu menjelaskan bagaimana kompetisi dalam kebaikan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini ayatnya agak panjang, tapi kalian harus mengerti potongan ayat ini. Yang mana ayat ini berbunyi, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin la yabluwakum fi ma atakum fastabiqul khairat ilallah marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun." Yang mana di sini ada kata fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lombalah dalam kebaikan. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di sini tadi kan kita udah tahu bahwa kebaikan itu ada hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa lihat di tafsir ya, di artinya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Kata lah ini adalah kata berperintah. Yang mana Allah itu memerintahkan kita loh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian ada hal yang perlu di garis bawahi juga di ayat ini. Di akhir ayat disebutkan bahwa lalu diberitahukannya kepada kamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Sebenarnya apa sih yang diperselisihkan gitu? Yang diperselisihkan dijelaskan dalam potongan ayatnya tadi ya, yang di awal saya baca. Jadi niscaya kamu dijadikan satu umat. Sebenarnya Allah itu bisa menjadikan kita satu umat saja teman-teman. Tapi Allah itu yakin terhadap sebuah yang namanya karunia yang diberikan kepada umat manusia. Apa sih karunianya? Ada yang tahu? Karunia yang diberikan Allah kepada umat manusia yang mana tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lain ciptaannya. Siapa? Apa Mas Atik? Akal Pak, akal. Akal, betul. Yaitu karunia akal dan pikiran yang aktif. Ini pelajaran Bapak nih waktu kuliah kemarin. Ya, jadi karunia itu yang diberikan kepada Allah, diberikan kepada manusia adalah akal dan pikiran yang aktif. Yang mana Allah ini memberikan manusia akal yang aktif agar manusia itu bisa berpikir, agar manusia bisa memiliki kehendaknya, memiliki kehendak dirinya secara tidak sadar. Manusia pasti akan berkehendak sesuai keinginannya. Berbeda dengan hewan dan tumbuhan yang memiliki akal dan pikiran yang pasif. Jadi akal pikiran pasif itu maksudnya apa? Maksudnya ya hewan itu sudah berjalan atau bekerja sesuai apa yang dikodratkan kepada dia. Seperti burung. Burung kalau misalnya membuat sarang seperti itu saja. Tidak ada perkembangan setiap zaman, pasti sarangnya begitu saja. Kalau manusia yang memiliki akal dan pikiran yang aktif, lihat di sekeliling kalian, banyak gedung-gedung yang tinggi, banyak rumah yang mewah dan berbeda-beda. Itu adalah salah satu karunia Allah karena kita memiliki akal dan pikiran yang aktif. Kemudian Allah yakin terhadap karunia kita sehingga apa? Disebutkan tadi dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Maidah, Allah menguji kita. Dengan apa? Dengan menjadikan kita yang berbeda-beda. Karena perbedaan inilah muncullah kata perselisihan. Mana tadi perselisihan? Ada ya? Perselisihan. Karena muncullah perselisihan itu disebutkan dalam sini surat ini. Kenapa sih kalian berselisih gitu? Di tafsirnya, perselisihan ini adalah simbol bahwa hal-hal yang sia-sia. Karena kita sebenarnya dalam perbedaan ini pasti kan ada yang namanya perbedaan pendapat. Pasti ada yang merasa paling benar agamanya, paling benar ajarannya. Seperti itu teman-teman. Dan itu adalah perselisihan yang tidak ada gunanya sebenarnya. Karena pada intinya kita tuh hanya diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah yang terutama gitu. Kemudian kita next ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ada dalil kompetisi dalam kebaikan di surat Al-Baqarah ayat 148.
yang mana disebutkan bahwa dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Di sini ada kata kiblat. Apa yang dimaksud kiblat? Ada yang tahu? Arah, Pak. Arah, betul. Apalagi ada yang tahu? Kiblat. Pandangan bisa disebut pandangan? Bisa, Pak. Bisa Pak. Pandangan. Gimana kan kita berpandang gitu? Arah kita mana? Perspektif bisa disebut. Tapi banyak yang bilang bahwa kiblat ini di salah satu tafsir saya menemukan bahwa kiblat ini adalah Sarah. Tahu? Ada yang tahu Sarah apa? Apa? Sarah, ada yang tahu Sarah? Waduh. Nggak tahu Pak. Apa tuh Pak? Baru dengar tuh Pak. Sarah itu adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Dimana kiblat ini dimaksudkan kita memiliki keyakinan berbeda antara suku ini dan ini punya kebiasaan yang berbeda-beda, antara agama ini dan agama itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, di antara ras itu dan antar golongan itu memiliki status dan kekayaan atau status perekonomian yang berbeda-beda gitu teman. Kemudian disebutkan lagi, maka berlomba-lomba kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Jadi pada intinya apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu nggak berlomba-lomba dalam kebaikan? Perlu Pak. Dalam hal apa maksudnya? Nah, biasanya tuh kita harus contohnya itu sebelum berangkat tuh yang pertama kita harus minta ridho lagi Pak, ridho orang tua. Nah, yang kedua kalau misalkan kita ada rezeki Pak, kita harus berbagi Pak, gitu, Pak. Agar di Singapura nanti kita biar lancar tuh Pak kegiatan kita Pak, biar diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Makasih Mas Fajar. Ini waktu kelas kita berapa menit lagi? 5 menit lagi Pak. 3 menit lagi? 5 menit. Masya Allah. Nanti kita langsung ada pembahasan etos kerja. Jadi etos kerja itu berasal dari kata Yunani, yang mana etos itu watak, karakter, kebiasaan, dan sikap hidup. Dan kemudian kerja adalah bentuk usaha yang kita lakukan untuk mencapai tujuan. Jadi etos kerja itu adalah sikap, semangat, dan karakter seseorang dalam melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh, disiplin, jujur, bertanggung jawab, serta berusaha memberikan hasil yang terbaik. Oke, kita next ke dalam etos kerja. Di sini ada Quran surah At-Taubah ayat 105, yang mana dan katakanlah bekerjalah kamu. Lah ada kata lah lagi, yang mana itu adalah perintah untuk bekerja, gitu teman-teman. Maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya. Bahkan di sini disebutkan Allah akan melihat pekerjaan kamu, begitu juga Rasul. Kita tahu Rasul adalah makhluk yang manusia yang sempurna. Tapi Allah masih melihat pekerjaannya. Dan orang-orang mukmin berarti ini disebutkan bahwa Allah itu melihat pekerjaan orang-orang tanpa terkecuali, yang mana nantinya akan ditayangkan di Yaumul Hisab pekerjaan itu. Oke, selanjutnya ciri-ciri seorang yang beretos kerja yaitu tanggung jawab, disiplin, kreatif, amanah, dan kerja keras serta pantang menyerah. Itu yang harus kalian tanamkan di diri kalian masing-masing. Oke, sekarang kita akan melaksanakan tugas. Saya memberikan tugas. Kalian harus mencari penerapan dari etos kerja dan kompetisi dalam pembelajaran, kompetisi dalam kebaikan, yang mana 2 dari lingkungan rumah kamu, kemudian 2 dari lingkungan sekolah, dan 2 lagi Ini berpr Pak ya? dari lingkungan masyarakat. Nah, bisa aja 1 menit, saya kasih waktu 1 menit. Oke. Siapa? Oke, ayo kita berjalan. 2 menit lagi ya, waktu kita ya? Udah Pak, udah selesai Pak. Udah Pak. Oke, karena udah selesai, saya juga mau ada rapat teman-teman. Kalian akan saya tugaskan yang mencari tadi. Gimana tadi apa tugasnya? Boleh diulang, Mas Ramdi? Bisa diulang tugasnya? Mencari di sekitar kita Pak. Jadi menerapkan etos kerja dan kompetisi dalam kebaikan ya? ya Pak. Oke, kita akan bertemu di pertemuan kedua di hari apa? Hari Rabu ya? Hari Rabu Pak, biasa kelas kita Pak. Oke, terima kasih. Mungkin boleh ditutup dengan doa Mas Andi. Oke teman-teman, karena pelajaran kita sudah selesai pada hari ini, alangkah baiknya kita menutup juga dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih teman-teman.
Oke, dakwahum fiha subhanakallahumma wa ta'ala salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.